Seno. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chan. Halo, di sini ada Erika, Marisa. Ya, Hamana Chan da yo. Yeay, hai. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Apa nih? Jadi topiknya hari ini kita mau ngobrol tentang part-time job di Jepang. Part-time job di Jepang disebut arubaito. Arubaito. Kalian semua pernah arubaito nggak? Pernah ya? Rata-rata semua orang Jepang tuh pernah ngalamin arubaito nggak sih? Iya, hampir semua. Hampir semua ya? Nah, arubaito di Jepang itu guys, kita bisa mulai arubaito dari SMA. Iya. Kelas 1 ya? Kalau dari umur itu kalau nggak salah 15 deh. 15 tahun Iya. udah bisa kerja di Jepang guys. Kalian pertama kali arubaito umur berapa? Aku 19. 19? Iya. Kamu? 17. 17, cepet ya? Iya, cepet banget. Aku juga 19 kayaknya. Oh, Iya. Masa sih? 20 ya? Iya. Lebih kayaknya 20 deh. Iya. 20-21 kayaknya ya. Iya. Ya aku memang paling telat. Oke, arubaito. Kalian udah pernah nyobain arubaito apa aja nih? Aku di franchise burger Oh, hamburger. di Jepang. Iya. Itu yang kamu umur 17 itu? Iya, itu doang sih yang pernah. Cuma satu? Iya, Oh, yang di Jepang ya. Itu berapa doang. lama itu? Itu karena pas itu tinggalnya aku di Indonesia dan yang ke Jepang itu cuma 1 bulan. Jadi aku cuma 1 bulan Oh, doang. 1 bulan doang. Bentar dong Iya, ya. baik banget. Soalnya apa sih bosnya Tencho, Tencho-nya itu baik banget. Dia udah kasih tahu kalau 1 bulan setengah doang saya di sini. Ya udah, gitu deh. Santai ya? Santai ya, walaupun franchise itu santai banget ya. Iya, biasanya kan ya, mereka maunya ngambil yang orang yang bisa lama gitu ya kan. Benar. Iya. Kalau kamu? Kalau aku sih banyak ya, pernah di restoran, pernah di kafe, pernah di toko kacamata, pernah juga. Terus apa lagi ya? Oh, pernah juga call center. Oh iya. Banyak banget. Iya, aku suka banget kerja banyak. Iya, seru ganti-ganti. Iya sih, iya. Nyobain berbagai Iya, macam hal ya. iya. Tapi seru ya kalau bisa part time job gitu, kita bisa ngalamin di berbagai bidang gitu. Pengalamannya iya. banyak. Iya. Ketemu sama orang gitu kan. Dari tahu kerjaannya tuh kayak gimana sih gitu ya. Iya. Seru, aku suka soalnya tahu gitu. Oh, Iya, betul. Sejauh ini yang paling suka apa di antara itu? Di kacamata sih sebenarnya. Oh iya? Iya, karena waktu itu aku punya banyak teman, terus apa ya, kerjanya tuh lebih banyak berbicara, nyantai, terus customernya tuh baik-baik di situ, guys, benar-benar baik. Jadi seru itu banget. paling iya. Berarti di tempat lain nggak baik dong? Ada yang nggak Nanti baik. kita tanya ya. Nanti kita tanya. Tapi aku lagi satu juga di cafe juga seru. Di kafe. Iya, itu juga nyantai, terus customernya baik banget. Iya, rekan kerjanya juga baik. Iya, aku tahu yang kafe yang kamu maksud. Iya dong. Karena guys, Erika juga pernah part time job 1 kali doang. Aku juga pas kuliah itu di kafe dan itu tempatnya sama kayak Marisa. Aku yang ajak. Iya, Marisa yang ajak. Iya, seru banget tau part time bareng temen. Itu aku pertama kali sih part time job. Awalnya aku takut, tapi karena ada temen aku jadi berani gitu kan. Tapi cuma bentar ya, cuma nggak nyampe setahun ya itu ya. Iya, soalnya kafenya tutup, bangkrut. Bukan bangkrut sih, bangkrut. tutup karena buildingnya udah tua. Iya, jadi mereka Iya, harus renovasi. renovation. Harus Iya. renovasi gedungnya gitu ya, jadi tutup. Gimana nih kalau di Jepang itu kan kita arubaito, tahap-tahapnya itu kayak gimana? Pasti teman-teman penasaran kan? tahap masuk maksudnya. Tahap kita memulai part time jobnya kayak gimana? Soalnya kalau aku nih, aku spesial kemarin tuh aku lewat jalur teman karena Marisa udah part time duluan, jadi aku kayak diajak langsung datang, terus wawancara sebentar udah langsung keterima gitu. Tapi kalau jalur pada umumnya tuh kayak gimana sih? Kayaknya aku lumayan pada umumnya deh. Kayak Soalnya gimana tuh? yang di burger franchise aku yang aku arubaito itu dia punya official line account. Oh, Dan itu official line account yang untuk recruit baito gitu. Nah terus kita ya udah di situ awalnya kan AI atau robot ya. Jadi kayak kita bilang kalau saya mau part time gitu. Habis itu dia tuh kasih tahu mau di mana, kamu tinggal di mana. Terus dipencet-pencet terakhir langsung line di situ bisa connect sama Tencho yang di burger franchise itu.
gitu. Kontak-kontakan langsung Ya sama langsung beliau, kontakan. gitu ya. Terus setelah kontak di situ ya udah langsung nentuin hari untuk wawancara. Mensetsu gitu. Setelah mensetsu di hari itu langsung oke. Oh. Kayak di situ kan terkenal smile gitu. Oh iya. Berarti yang penting kalau orangnya penuh senyum, Iya. ceria, Iya. langsung terima gitu ya. Begitu deh. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku biasanya, iya aku Iya. rata-rata sama sih caranya. Pertama cari di website di Jepang tuh banyak recruitment site-nya. Iya, Apa di iya. deh? Benar, Baitoru ada tuh macam-macam. So, tanbaku gitu. Gitu, So, atte. Terus, nah di situ kita cari sesuai yang kita mau nih. Areanya di mana? Terus pekerjaan yang kita mau. Nah, terus kita udah ketemu, baru deh kita Kirim formulir. ya kirim formulir ke tempatnya. Setelah itu kalau mereka Online ya? Iya online. Setelah itu kalau mereka udah oke mau wawancara kita, mereka telepon kita. Setelah itu deh wawancara. Kalau udah oke kita bisa kerja di situ. Wawancara tuh ditanyain apa aja sih? Kenapa kamu mau kerja di sini gitu? Berapa kali seminggu kamu bisa masuk sini? Biasanya berapa jam kayak gitu? Ya yang basic-basic gitulah. Iya. Aku juga sih. Ada nggak sih pengalaman ditolak pas wawancara? Iya aku pernah, aku sering. Aku kira nggak ada loh. Soalnya ini ya, aku tuh tinggalnya di tempat jauh, jadi aku tuh jarang ada yang mau kasih kutsuhi apa ya? Ongkos ya? Iya bayar ongkos. Jadi mereka pikir oh kayaknya ongkos kamu terlalu tinggi, jadi sorry gitu. Iya. Berarti bukan dia yang salah. Iya, bukan personality kamu atau apa dari kamu yang bermasalah, bukan ya? Iya, Karena jadi kayak nggak pas gitu nanti no, match shinakatta. nggak match aja, Iya. nggak cocok aja. Tapi banyak kok yang kayak gitu juga. Kadang ada juga yang ditolak karena misalnya kan kalau misalnya harus orangnya Karakter dia nggak Quincy cocok sama iya, tokonya gitu iya, ya? iya. Iya. Iya, soalnya kan ada rulesnya juga kan, misalnya kalau kayak restoran tempat makan kita nggak boleh nail art misalnya kayak gitu, nggak ada yang nggak boleh cat rambut, jadi tergantung tiap ini tuh beda-beda, jadi kita harus sesuai dengan syarat yang mereka mau, karakternya juga gitu ya. Iya. I see. Aku hampir sama sih, aku cuma wawancara ditanya bisa masuk berapa kali, kamu temannya Marisa ya, teman apa gitu. Iya. Kamu katanya blasteran Indonesia ya, malah ditanya tentang kayak gitu. Biasanya kalau di Jepang orang yang bawa temen itu kemungkinan bisa terima itu lebih naik. Dan kadang temennya bisa dapat sesuatu gitu. Kamu dapet nggak? Ya, aku juga nggak dapet. Franchise kali ya. Iya franchise. Iya. Di tempat aku kerja yang lain, mereka dapat temen aku yang lain. Di tempat call center, kalau nggak salah yang ngundang tuh dapat 5.000 yen. Iya. Sugoi. Lumayan ya, 500.000 rupiah. Iya. Ya sayang banget kamu nggak dapet. Iya. Makanya. Oke. Dan next kita bahas tentang gaji kali ya. Oh iya. Iya, kira-kira nih kita dapat gaji berapa sih kalau part time di Jepang? Jadi ada ini ya, ada kayak gaji minimalnya gitu per jam. Gaji minimal Tokyo. Tadi aku habis googling, mereka baru update kemarin tanggal 3 Oktober katanya. Sekarang itu kalau kita kerja 1 jam di Tokyo itu minimal yang bakal kita dapat 1.226 yen. Sekitar segini rupiah. Iya. Ya. Jadi Tapi- itu per jamnya. Tapi itu cuma di Tokyo sih yang tinggi. Yang tempat lain lebih Aku rendah. pada saat itu lumayan lama ya, itu mah dulu banget pas 2000 berapa sih, 18 pokoknya sebelum covid kan, aku masih SMA. Per jam aku dapat cuman 1.010 yen. Oh iya. Tapi itu- beda-beda ya. Iya sih, lumayan buat anak SMA. Iya lumayan banget. Iya. Ya terus ya kalian biasanya masuk berapa jam tuh kalau part time? 6 jam aku bisa dapat istirahat. Waktu istirahat. Jadi biasanya karena males, pengennya langsung gitu. Jadi 5 jam. Sama, aku juga kayak gitu. Biar nggak usah istirahat. Iya, guys, saya langsung pulang gitu. Karena kan kita ngapain di situ loh, maksudnya kayak nggak ada dapat uang waktu istirahat kan. Ya udah mending semua waktu yang kita di situ dapat uang gitu. Iya. Mungkin kalau seharian itu kan mungkin harus ya ada istirahat gitu. Cuman Iya. kalau misalnya di bawah umur emang nggak bisa panjang, nggak bisa lama. Jadi
aku lebih pilih 5 jam dan setelah 5 jam itu aku akan main atau apa gitu. Jadi aku masuk dari pagi banget sampai sore gitu, siang jam 2, 3 gitu. Setelah itu main. Seminggu berapa hari kalian? Seminggu berapa hari? Masuknya iya. Sehari 5 jam nih. Karena pas liburan aku ke Jepang dan aku Oh iya, kamu mah full ya? Iya, aku full sih, lumayan kayak Main banyak ya. 5 hari atau 4 hari. Kalau kamu biasanya? Aku tuh bener-bener tergantung sama part time-nya. Aku pernah part time di Otera. Otera itu Di apa ya? Kuil. Iya, Kuil. Itu aku cuman 1 bulan 2 kali juga boleh. Mau masuk banyak juga boleh kayak gitu. So, itu tanoshikute. Terus iya, selain itu kalau waktu aku kerja di call center, aku harus masuk katanya 3 atau 4 kali seminggu lebih. Iya, dan itu harus di antara Senin sampai Jumat. 3 atau 4 kali seminggu, Iya. 1 kali 5 jam. Berarti Iya. seminggu kira-kira 20 jam ya. Terus waktu itu aku sekalian part time 2 kan. Jadi setelah selesai dari call center, aku ke tempat lain, ke restoran. Itu kamu sebulan gajinya berapa itu? Tapi Spill dong. Maksimal yang kamu dapat selama ini? 11 とか. Tapi Sekitar segini rupiah ya guys. tapi nggak terlalu banyak kalau nanti di Jepang banyak kok yang anak-anak Segitu ya? kuliah yang dapat segitu. Wow, enak banget ya. Soalnya aku butuh cokin Nabung. Iya, butuh nabung buat ke Indonesia dulu. Iya. Ya, aku dulu part time-nya cuma 4,5 jam. 4,5 terus seminggu cuma 2 hari. Karena aku tuh part time bukan buat uang, tapi aku pengen nambah pengalaman, have fun doang gitu, mengisi waktu kosong. Dan guys, hati-hati ya buat ryugakusei di Jepang. Itu kita ada syarat, ada rules, nggak boleh lebih dari 28 jam seminggu. Kalau mau part time iya. Jadi kita nggak boleh kayak Marisa tadi ya. Abis part time yang satu, part time lagi sampai sejuicimang itu sebenarnya kita nggak bisa kalau ryugakusei mahasiswa Indonesia. Iya, harus 28 jam dan harus punya juga shikakugai katsudo kyokasho. Jadi harus apply dulu, nggak boleh sembarangan part time. Oke? Terus kalau kita part time di Jepang tuh selain dapat gaji, kita juga bakal dapat benefit dari kantor itu. Misalkan apa nih? Kalau aku dapat 30% off di saat hari yang aku part time. Pas Jadi kamu pas datang. hari yang aku kerja doang. Pas aku hari masuk aja. Jadi udah selesai kerja, ganti baju, terus ngantri lagi di situ. Makan. Iya. Terus Tapi lumayan ya 30% off ya. lumayan. Gitu sih. Kalau kamu dapat apa? Kalau aku waktu di restoran, aku mirip sih sama Manacang. Jadi mereka tuh franchise punya cabang yang banyak. Jadi mereka kasih kupon yang bisa dipakai di cabang mana-mana. Emang gitu ya? Iya, itu sekitar 30%. Dan selain itu ada di makanai, itu dibilang makanai. Jadi makanan Bonus gitu ya? bonus gitu kalau di hari yang kita masuk aja, tapi Gratis ya? tapi aku bayar 300 yen. Tapi waktu itu di restoran itu emang makanannya tuh sekitar 200-300 ribu. Tapi aku bisa makan dalam 300 yen. Itu murah banget. 2.000 yen, 3.000 yen. 2.000 yen, 3.000 yen itu aku bisa makan dalam 300 yen. Oh, Iya. murah banget itu. Iya, dan itu Cuma enak harga banget. 10%-nya doang berarti ya? Iya. Murah banget itu. Enak Iya. banget ya. So, itu enak banget lagi Kalau makanannya. mahasiswa mah wajib makan di situ ya sambil part time ya. Betul. Iya. Ih, bagus banget itu. Iya. Selain itu waktu aku kerja di Kuil, nah itu aku sih kayak odango tuh. Dango. Iya, aku bisa dapat gratis makan dango. Itu Terus ada minuman. batasnya nggak? Satu sih. Satu doang. Pengennya banyak. Es krim sama ada juga Mana dia punya es so atau atakai oshirukoってなんて言うんだろう。ada Enak banget. oshiruko itu Tempat makan gratis ya. iya, itu kayak ada di Kuil ada tempat jual makanan juga gitu. Seru dapat makan gratis. Seru banget. Dapat pengalaman iya, dapat makan gratis iya. Kayak benefit banget gitu. Iya, aku lebih ke pelajaran sama layanin tamu gitu. Kan banyak ya orang aneh, orang baik gitu. Jadi Iya itu loh. bikin sangat-sangat belajar banget hubungan iya. manusia gitu. Menguji tes kesabaran kita juga nggak sih? Kita jadi makin sabar gitu menghadapi orang-orang. Aku
Apalagi ada karyawan yang galak, teman-teman. Oh iya, kamu cerita ya, ibu-ibu yang galak itu ya? Iya, di restoran kan, mereka tuh galak banget guys. Aku baru masuk di hari pertama tuh, kok kamu belum hafal ini itu, kayak dimarahin Iyalah, gitu. Bu, baru hari pertama. Iya, terus aku cuman kerja 3 bulan deh di situ. Gara-gara ibu-ibu itu kamu males. Iya, mereka tuh nggak galak sama kita sih, sama semua orang mereka marahin, padahal orang lain nggak salah. Itu mah ibu-ibu cuman ini doang, pengen melampiaskan stresnya doang nggak sih ke orang lain gitu ya? Iya, jadi ya so hitam. Kadang ada orang seperti Jadi kita belajar cara bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu ya. Aku punya, aku kan part time nih. Terus ada di situ kan banyak tuh tamu karena di depan stasiun gitu. Setiap hari ada, setiap jam, setiap detik ada tamu gitu. Layanin terus karena franchise nih, layanin terus. Aku lihat kayak yang ngantri di belakang gitu pakai hijab. Terus mukanya orang Indonesia banget nih. Aku kayak udah Indonesia gak sih? Terus kayak ya udah sambil layanin orang nih depan. Dia makin dekat kan. Akhirnya di counter aku dia datang. Terus dia ngomong kayak pakai bahasa Jepang, tapi logat dia fix orang Indonesia. Kayak Korea te buta haite masu ka? Gitu kan. Aku kayak Jepang Indonesia jina gitu. Terus aku kayak agak malu loh. Ini aku masih SMA, agak malu. Cuman aku akhirnya nanya ke dia kayak Indonesia jin desu ka? Gitu kan. Mbak Indo ya? Mbak Indo ya? Dari awal dikira kata gitu. Aku kayak ngomong Indonesia jin desu ka? Pakai bahasa Jepang dulu nih. Terus dia bilang, "Hah?" gitu kan. So desu gitu. Terus aku langsung dari situ layanin pakai bahasa Indonesia. Seru banget. Terus di situ kan ada part time lain kan yang lewat manajer dan lain-lain. Orang-orang kayak yang di belakang kayak Iya. mana Tiba-tiba dia ngelainin pakai bahasa. Nanigo shabetta tano gitu. dengan di sini kan aku masih ada tag Shoshinsha Maku. Oh, masih anak baru gitu ya? Anak baru gitu, tapi kayak aku layanin pakai bahasa luar negeri. Keren banget itu. Tapi aku bangga ya. Bangga sekali. Terima Aku juga mirip episode-nya. Oh ya? Ada iya. Takao-san de hataraitan dekedo, aku kerja di tempat Takao-san. Itu kayak tempat wisata. Terus di situ ada orang Indonesia. Aku bilang, "Oh, orang Indonesia ya," gitu. Terus bicara pakai Indonesia. Seru sih kalau ada customer orang Indonesia. Kita kayak, wah kita ketemu di sini. Dan dia juga pasti seneng gak sih ada pelayan orang Indonesia gitu. Tapi keren banget, kamu anak baru. Iya. Udah kayak gitu. Udah bisa ya. kayak, Iya, makanya. lo lihat gak gue gitu. Sama bosnya Dan nih. itu di situ bukan tempat yang banyak orang luar negeri. Oh. Jadi aku yang kayak Indonesia gak sih? Tapi awalnya kan masih mikir mungkin bukan orang Indonesia karena cuma hijab doang nih. Bisa jadi orang Malaysia, bisa jadi orang ini itu. Jadi aku kayak sampai di depan aku masih ragu. Tapi akhirnya beneran orang Indonesia. Senang banget. Senang banget ketemu orang Indonesia di situ. Happy banget ya pokoknya ya kalau di sini kita bisa part time, seru ya, banyak pengalaman gitu. Menurut kalian rekomendasi nggak nih buat apa ya pelajar-pelajar yang datang ke Jepang buat arubaito di Jepang? Kalian bakal merekomendasikan nggak? Rekomendasikan sih soalnya mungkin di situ langsung bisa merasakan budaya Jepang, yaitu misalnya jam Ya, kayak harus punctual gitu ya. dan langsung ketemu juga banyak banget orang Jepang Iya, sekalian. iya. Mungkin bisa ketemu jodoh di situ atau bisa ketemu tamu yang banyak di situ, bisa melihat. Ya bener loh, temen aku ada yang ketemu loh. Iya. Pas arubaito Cakurin Fufu itu ketemu di hamburger iya shop ya? itu. Sumpah. Bisa pas gitu? SMA. Nah. Iya loh, kalian bisa aja dapet Bisa. jodoh di part time job guys. Ya, kayak gitu. Iya sih, biasanya kan mereka kadang kalau udah temenan di jimusho gitu kan, kadang ada ayo hari ini kita makan bareng gitu kan. Ya, dapet Setelah temen kerja. ya. Itu juga dapat gitu. Jadi kayak sekalian bisa merasakan Jepang. Iya, lokal. komunitas Jepang Iya. yang lokal banget gitu ya. Iya sih, menurutku kayak langsung bisa tahu budaya, tahu hubungan manusia, tahu cara kerja. Karena part time kan masih bisa salah lah gitu. Jadi bisa dapat pengalaman. Bagus banget sih menurutku. Iya. Rekomen banget. Iya, benar.
Gitu guys, kamu rekomendasi juga nggak? Iya, aku sama kamu Doik ya. Setuju ya sama Manacang ya? Ya guys, jadi kita akan merekomendasi kalian buat part time job di Jepang buat yang masih pelajar ya. Karena kalian bakal dapat gaji, bakal dapat pengalaman, bakal dapat ilmu, bakal dapat temen, bakal dapat jodoh. Insya Allah kalau ketemu. Amin. Oke gitu kali ya pengalaman, sharing pengalaman kita tentang part time. Ada yang mau di-share lagi nggak? Tidak. Sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan terkait part time job, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah. Karena menurut aku part time job itu hal yang lumayan unik kali ya bagi orang Indonesia. Karena kayak anak SMA kerja gitu, mahasiswa kerja itu kayaknya mungkin di Indonesia belum umum gitu ya. Jadi begitu kita men-share budaya Jepang tentang part time job. Oke, semoga bermanfaat ya. Iya. Obrolan kita hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.